Antasari, Haritano, dan Ibas cari sensasi atau tindakan brilian. Ini analisisnya. Ya, ini benar-benar mengerikan. Simak baik-baik. Ya, selama ada bukti-bukti, ya kan itu yang selama tidak belum mencapai 17 tahun kan boleh. Expirednya apa istilahnya, hukumnya kadaluarsa hukumnya itu kan, tapi selama ada bukti-bukti yang cukup. Artinya kan yang mengajukan itu kembali kan Pak Antasari, ya kan, ya menurut beliau dia punya bukti-bukti kan. Jadi kalau ada bukti-bukti tentu dia sebagai warga negara berhak untuk mengajukan kembali. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Gitu? Orang itu siapa? Maaf Mas, saya lihat label baju Anda, jangan maaf. Orang itulah Haritano Sudibyo. Haritano. Beliau diutus oleh Cekias waktu itu. Siapa di Cekias? Datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Karena saya buat misi Pak, saya diperintah di sana untuk menemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya, saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak bagaimana, katanya gitu kan. Waktu malam itu, saya bilang saya ini sudah memilih jabatan, memilih profesi penegak hukum Pak. Resiko apapun saya terima. Dia tidak ada maksud mengancam, kalau mengancam tidak begitu. Orang mengancam itu mengatakan bahwa misalnya kalau saya jadi pimpinan, saya akan bunuh. Nah, itu ngancam. Dan kasus itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sebelumnya Bakari mengatakan bahwa ada seorang utusan yang tepatnya pembawa pesan yang datang menemui Antasari dan meminta agar Aulia Pohan tidak ditahan. Waktu itu Antasari masih tutup mulut mengenai siapa orang tersebut. Antasari tetap diam pada prinsipnya karena sudah ada sosoknya jadi tersangka. Langsung tahan. Ternyata orang tersebut adalah Haritano atau HT, pendiri Partai Perindo. Selesai benar-benar kaget saat mengetahuinya, karena saya nggak pernah menyangka Haritano akan menjadi salah satu puzzle dalam kasus Antasari. Haritano meminta Antasari agar tidak menahan Aulia Pohan. Mohon dibantulah karena bagaimana pekan nanti ya keselamatan Bapak. Bagaimana Antasari yang menirukan perkataan dari Haritano. Ucapan ini bernada mengancam dan intimidasi, tapi Antasari benar-benar kokoh pada pendiriannya. Sebelumnya, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq juga mengatakan apa yang dikatakan Antasari adalah dendam politik. Tapi bagi saya apapun itu, kebenaran harus segera diungkapkan dan Antasari sedang menuju ke sana. Dan HT, lewat pengacaranya Hotman Paris, sudah membantah ini. Masih kurang puas dengan nyanyiannya, Antasari juga ikut menyeret nama lain. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Masih ingatkah Anda Antasari ditangkap sewaktu sedang menangani kasus Aulia Pohan plus dengan korupsi pengadaan alat IT KPU tahun 2009? Saya juga sudah pernah membahas ini. Antasari mengatakan bahwa Ibas adalah sosok yang mengadakan alat tersebut. Tapi Antasari tidak menjawab saat ditanya kepastian dan keabsahan informasi tersebut. Namanya juga informasi masuk ke kita seperti itu, sehingga kita telusuri masalah pengadaan. Ternyata sebelum sampai ke sana, saya sudah diusut duluan, kata Antasari. Ini sebenarnya masih belum jelas kalau saya lihat, tapi jika dipikir-pikir, maka ini terlihat masuk akal dari kacamata saya. Banyak orang setuju kalau kasus Antasari dipaksakan dan dikriminalisasi. Saya juga percaya itu, coba Anda pikirkan dan tarik benang merahnya. Antasari sedang mengusut kasus waktu itu dan Aulia Pohan serta Ibas yang sedang dalam target adalah besan, yang satu lagi adalah putra mahkota. Masuk akalkah jika ini membuat Antasari dijebloskan ke penjara?
benar tidaknya akan segera kita ketahui, dan seperti yang sudah diprediksi SBY, segera keluar dari tempat persembunyiannya dan bikin kualifikasi. Akan Ibas juga ikut mengklarifikasi? Ibas berkicau di Twitter salah satunya. Seperti ini, "Wahai rakyatku, saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan atau fitnah. Masih banyak cara yang lebih ksatria menuju satu tujuan." Cerita lainnya, tampungan sangat tidak berkelas, fitnah keji Antasari kepada SBY. Ibas mengaku tidak pernah melakukan pengadaan alat IT KPU dan mengingatkan Antasari agar jangan menebar isu, jangan menebar fitnah, jangan membangun popularitas diri dengan cara fitnah. Tapi maaf ya Ibas, saya tidak bersedia jadi rakyat Anda. Sorry. Berlibur sore jangan tersinggung. Tak perlu berkicau di Twitter. Kalau merasa difitnah, langsung saja laporkan ke pengadilan. Biar segalanya terang benderang. Karena saya juga sangat penasaran, SBY pun ikut panas. Dia merasa difitnah oleh perkataan Antasari. Heran, mengapa pernyataan itu dilontarkan sehari sebelum pencoblosan lewat akun Twitternya SBY. Mengatakan suatu hari, sebelum pemungutan suara Pilkada Jakarta, saya duga direncanakan atau terima cakar fitnah dan tuduhan keji terhadap saya. Dia menduga itu dilakukan untuk membuat AHY kalah di Pilgub DKI. SBY juga menyebut bahwa gerasi yang diberikan pada Antasari adalah upaya untuk menyerang dirinya serta menghancurkan nama baiknya agar AHY kalah. Namun istana pun membantah kalau gerasi Antasari ada muatan politis dan pemberian gerasi sudah sesuai dengan prosedur. Nah, SBY lagi-lagi menyerah. Jokowi istana bilang itu urusannya Pak Antasari. Jadi SBY diminta untuk tidak mengaitkan ini dengan Jokowi. SBY sentimen amat dengan Jokowi. SBY harusnya kualifikasi langsung pada Antasari, bukan pada Jokowi. Karena masalahnya ada di ucapan Antasari, menantang dan meminta SBY untuk jujur dan terbuka pada publik. Karena dia sudah mengalami di penjara selama 8 tahun. Dan satu lagi, pernyataan dari Antasari di depan wartawan. Dia juga mengatakan sudah siap mati. Dan saya ngomong hari ini, saya mati, saya siap, saya nggak peduli, yaitu tolong dicatat. Tapi saya bicarain kalau saya mati ini menjadi misteri kan? Ini saya bicara, kata Antasari. Sebelumnya Bakari mengatakan bahwa ada seorang utusan yang tepatnya pembawa pesan yang datang menemui Antasari dan meminta agar Aulia Pohan tidak ditahan. Waktu itu Antasari masih tutup mulut mengenai siapa orang tersebut. Antasari tetap diam pada prinsipnya. Karena sudah ada sosoknya jadi tersangka, langsung tahan. Ternyata orang tersebut adalah Haritano atau HT, pendiri Partai Perindo. Selesai benar-benar kaget saat mengetahuinya, karena saya nggak pernah menyangka Haritano akan menjadi salah satu puzzle dalam kasus Antasari. Haritano meminta Antasari agar tidak menahan Aulia Pohan. Mohon dibantulah karena bagaimana pekan nanti ya keselamatan Bapak. Bagaimana Antasari yang menirukan perkataan dari Haritano. Ucapan ini bernada mengancam dan intimidasi, tapi Antasari benar-benar kokoh pada pendiriannya. Sebelumnya, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq juga mengatakan apa yang dikatakan Antasari adalah dendam politik. Tapi bagi saya apapun itu, kebenaran harus segera diungkapkan dan Antasari sedang menuju ke sana. Dan HT, lewat pengacaranya Hotman Paris sudah membantah ini. Masih kurang puas dengan nyanyiannya, Antasari juga ikut menyeret nama lain. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Masih ingatkah Anda Antasari ditangkap sewaktu sedang menangani kasus Aulia Pohan plus dengan korupsi pengadaan alat IT KPU tahun 2009. Saya juga sudah pernah membahas ini. Antasari mengatakan bahwa Ibas adalah sosok yang mengadakan alat tersebut. Tapi Antasari tidak menjawab saat ditanya kepastian dan keabsahan informasi tersebut. Namanya juga informasi masuk ke kita seperti itu, sehingga kita telusuri masalah pengadaan. Ternyata sebelum sampai ke sana, saya sudah diusut duluan, kata Antasari. Ini sebenarnya masih belum jelas kalau saya lihat, tapi jika dipikir-pikir, maka ini terlihat masuk akal.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pak Ibas adalah sosok yang mengadakan alat tersebut. Tapi Antasari tidak menjawab saat ditanya kepastian dan keabsahan informasi tersebut. Namanya juga informasi masuk ke kita seperti itu, sehingga kita telusuri masalah pengadaan. Ternyata sebelum sampai ke sana, saya sudah diusut duluan, kata Antasari. Ini sebenarnya masih belum jelas kalau saya lihat, tapi jika dipikir-pikir, maka ini terlihat masuk akal. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pak Ibas adalah sosok yang mengadakan alat tersebut. Tapi Antasari tidak menjawab saat ditanya kepastian dan keabsahan informasi tersebut. Namanya juga informasi masuk ke kita seperti itu, sehingga kita telusuri masalah pengadaan. Ternyata sebelum sampai ke sana, saya sudah diusut duluan, kata Antasari. Ini sebenarnya masih belum jelas kalau saya lihat, tapi jika dipikir-pikir, maka ini terlihat masuk akal. Indonesia tanah air beta,